Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Saripudin. Saya dari Prodi PGSD. Saya di sini akan menjelaskan tentang sarana dan prasarana pendidikan. Sarana dan prasarana pendidikan adalah hal yang sangat penting di dalam dunia pendidikan. Nah, apa itu sarana? Sarana adalah peralatan dan perlengkapan yang sering digunakan secara langsung di dalam proses pembelajaran pendidikan. Seperti meja, gedung, kursi, dan peralatan pembelajaran yang lainnya. Sedangkan sarana pendidikan adalah fasilitas yang tidak langsung menunjang suatu proses jalannya pendidikan, seperti kebun, tanah, akses jalan, dan tanaman. Nah, sarana dan prasarana juga mempunyai tujuan, yang mana tujuan ini untuk menciptakan mutu sekolah, terus memberikan pelayanan yang profesional atau baik, dan kondisi yang kondusif. Nah, kenapa sih bisa menjadi mutu sekolah? Nah, sarana dan prasarana juga merupakan tolak ukur mutu sekolah dengan meningkatkan suatu pendidikan yang untuk menyesuaikan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang canggih tahun ke tahunnya. Nah, terus memberikan pelayanan yang profesional, yang mana tujuan utama pengolahan sarana dan prasarana pendidikan adalah memberikan pelayanan yang baik di bidang sarana dan prasarana pendidikan. Hal ini sangat penting untuk menunjang penyelenggaraan proses pembelajaran dan mengajar dan menciptakan tujuan pendidikan. Nah, terus ada menciptakan kondisi yang kondusif. Nah, pengelolaan sarana dan prasarana bertujuan agar terciptanya suatu kondisi yang kondusif, yaitu nyaman dan aman dalam proses pembelajaran. Hal ini sangatlah penting dalam meningkatkan kinerja guru dan siswa. Nah, terus ada lagi proses pengelolaan sarana dan prasarana. Nah, proses pengelolaan sarana dan prasarana juga terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu 1. Perencanaan, 2. Pengadaan, 3. Penyimpanan, 4. Inventaris, 5. Pemeliharaan, dan 6. Penghapusan. Yang mana perencanaan ini proses awal yang melibatkan perumusan atau rancangan pengadaan sarana dan prasarana pendidikan. Hal ini harus disusun dengan baik dan hati-hati untuk menghindari kesalahan dan dalam pengadaannya. Nah, terus proses pengadaan sarana dan prasarana yang melibatkan pemeriksaan dan seleksi bahan yang akan digunakan dalam pendidikan. Nah, penyimpanan sarana dan prasarana yang ada harus menyimpan dengan baik berkas-berkas yang ada dengan kondisi yang baik dan siap ketika untuk digunakan. Nah, terus yang keempat adalah inventaris, yang mana proses pencatatan dan pengawasan sarana dan prasarana yang melibatkan pemberian kode barang dan nama barang, sumber barang, jumlah barang yang akan ditanyakan ketika hal tersebut ada di dalam suatu sekolah tersebut, buat meningkatkan kinerja dan mutu sekolah agar data-datanya sangatlah baik dan teratur. Nah, terus yang kelima yaitu pemeliharaan. Kegiatan yang berkelanjutan untuk merawat barang agar tetap dalam kondisi yang baik. Pemeliharaan ini memberikan perawatan rutin dan perbaikan yang diperlukan suatu barang tersebut, biar barang tersebut awet dan kondisinya sangat baik ketika untuk digunakannya.
Yang keenam ialah penghapusan, yang mana proses penghapusan ini bertujuan untuk menghapus data atau barang yang udah tidak digunakan dalam proses pendidikan, yaitu untuk menghindari penggunaan sarana dan prasarana yang tidak efektif dalam kegiatan pengelolaan pendidikan. Nah, terus ada lagi sistem pengelolaan sarana dan prasarana. Nah, sistem pengelolaan sarana dan prasarana ini terbagi menjadi dua, yaitu sentralisasi dan desentralisasi. Yang mana sentralisasi yaitu sistem pengelolaan yang melibatkan suatu pihak atau badan yang bertanggung jawab untuk keseluruhan sarana dan prasarana di sekolah. Sistem ini lebih efisien dalam pengelolaan, akan tetapi kurang fleksibel. Nah, terus yang kedua ada desentralisasi, yang mana sistem pengelolaan yang melibatkan berbagai pihak dan badan penanggung jawab untuk sarana dan prasarana di berbagai bidang. Sistem ini lebih fleksibel tetapi kurang efisien. Nah, terus ada yang terakhir yaitu prinsip pengelolaan pendidikan. Nah, prinsip pengelolaan pendidikan yaitu untuk menciptakan tujuan, efisiensi, administrasi, ketelitian, dan tanggung jawab, dan koherensif, yang mana menciptakan tujuan yang baik, sarana dan prasarana harus dapat mencapai yang telah ditetapkan. Terus yang kedua efisiensi, yang mana pengelolaan harus dilakukan dengan efisiensi agar waktu dan sumber daya dapat digunakan secara efektif. Nah, terus yang ketiga yaitu administrasi, yang mana pengelolaan harus dilakukan dengan sistem administrasi yang jelas dan teratur. Nah, yang keempat yaitu ketelitian dan tanggung jawab. Setiap pihak yang terlibat dalam pengelolaan pendidikan harus memiliki tanggung jawab. Nah, yang kelima koherensif, yang mana pengelolaan harus dilakukan dengan kerjasama yang baik antar pihak agar menciptakan keserasian dalam proses pendidikan. Nah, sekian yang bisa saya paparkan. Kalau suka like ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.